Salam ibu-ibu. Nas yang saya pilih untuk kita renungkan diambil dari Ester pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-18 dengan perikop Ester diangkat menjadi ratu. Nah, sebagai tema dalam perenungan saya saat ini saya ambil dengan judul segala sesuatu tidak ada yang kebetulan karena itu rancangan Allah. Nah, kehidupan Ester yang diangkat menjadi seorang itu memang kalau kita baca dari ayat 1 sampai ke 18 itu rasanya tidak ada yang mustahil ibu-ibu. Karena apa? Karena seorang Ester biasanya dia ini berasal dari orang yang memang tidak keturunan raja. Mengapa Ester jadi dipilih sebagai ratu? Itu mungkin itulah kehidupan yang harus dialami oleh Ester. Ester pun tidak menduga bahwa dia ditunjuk oleh seorang raja menjadi seorang ratu. Nah, di sini ini itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi hidup Ester bahwa dia itu walaupun dia bukan keturunan raja, dia bisa menjadi ratu yang disayangi oleh masyarakatnya, yang dicintai oleh orang di sana tanpa orang tahu siapa Ester itu sebenarnya. Nah, perjalanan hidup Ester ini mengingat dan mengulas peristiwa kehidupan saya pribadi, ibu-ibu. Terus terang, mungkin ibu-ibu tidak pernah tahu siapa saya. Ibu-ibu tidak pernah tahu asal usul saya bagaimana. Dan saya sendiri pun bingung ibu-ibu. Yang namanya jadi koster itu, saya tidak pernah tahu apa arti koster. Begitu saya diajak dan dibimbing, oh inilah kehidupan saya sebagai koster. Memang awal-awal sebagai seorang koster saya minder ibu-ibu. Saya tidak berani apalagi melihat orang menatap muka saya itu seperti 1000 pertanyaan. Siapa dia? Begitu. Tapi saya yakin dengan tuntunan Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang berada dalam kehidupan saya dan saya pribadi melepaskan segala sesuatu pekerjaan saya itu, saya sebutkan dalam nama Yesus, saya akan bisa. Nah, jadi itu yang membuat saya bertahan sampai saat ini, ibu-ibu. Saya bisa bertahan karena kuasa roh yang memang ada dalam hati saya dan itu datangnya dari Allah itu sendiri. Allah yang membimbing saya sehingga saya bertahan, sehingga saya kuat untuk menjalankan apa yang diamanahkan oleh Tuhan saya sebagai seorang koster. Saya jadi merenungkan banyak hal, banyak peristiwa yang saya alami itu memang nyata dalam kehidupan saya pribadi, ibu-ibu. Jadi begitu kita melihat pergumulan dan cerita yang dialami oleh Ester itu rasanya tidak begitu jauh dari kehidupan saya pribadi sebagai seorang koster. Saya merasa bersyukur karena sampai pada saat ini orang-orang jemaat Sampit suka dengan kehadiran saya sebagai koster. Tentu bukan karena hebat saya sebagai koster, ibu, tapi Tuhan yang menyatakan bahwa dialah seorang koster yang memang benar-benar melakukan hal-hal yang wajib dilakukan seorang koster. Dan itu mesti kita pahami bahwa dimanapun kita berada, Allah menetapkan kita yang memberi pengaruh dan berkat bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan.